Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Hermawan Haryati, channel yang berbagi seputar dunia pendidikan dan pariwisata. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat bagi kita semua. Buat kawan-kawan yang baru bergabung, mohon keikhlasannya untuk tekan like, comment, and subscribe. Terima kasih. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, serta anak-anak usia sekolah dasar dimanapun berada? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi prediksi soal UTS PAI kelas 6 sekolah dasar. Ini adalah rangkuman yang saya buat tadi malam. Mudah-mudahan soal-soal yang saya berikan pada video kali ini dapat membantu anak-anak untuk lebih rajin belajar di rumah. Karena biasanya anak-anak akan lebih senang belajar sambil menonton HP daripada belajar langsung membaca buku. Mudah-mudahan bermanfaat. Langsung saja kita mulai untuk soal nomor 1. Surah Al-Kafirun diturunkan di kota titik-titik: A. Mekah, B. Madinah, C. Mesir, D. Palestina. Jawaban yang benar adalah Mekah. Jadi ingat ya anak-anak ya, kalau surat Al-Kafirun ini tergolong surah Makkiyah, berarti diturunkan di kota Mekah. Lanjut ke soal nomor 2. Surah Al-Kafirun terdiri atas titik-titik ayat: A. 5 ayat, B. 6 ayat, C. 7 ayat, D. 8 ayat. Surat Al-Kafirun bunyinya sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Jadi ada 6 ayat, jawabannya B. Kita lanjut ke soal nomor 3. Surah Al-Kafirun berisi tentang titik-titik: A. Perniagaan, B. Persaudaraan, C. Toleransi, D. Reformasi. Jawaban yang benar adalah toleransi atau tasamuh. Jadi surat Al-Kafirun ini kandungannya berisi tentang sikap saling hormat menghormati antar pemeluk agama. Lanjut ke soal nomor 4. Surah Al-Kafirun adalah surat urutan ke titik-titik dalam Al-Quran: A. 106, B. 107, C. 108, D. 109. Jadi jawaban yang benar adalah D, yaitu 109. Dari 114 surat dalam Al-Quran, itu surat Al-Kafirun urutan ke 109. Lanjut ke soal nomor 5. Iman kepada hari kiamat adalah rukun iman yang ke titik-titik: A. 3, B. 4, C. 5, D. 6. Jadi rukun iman ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. 3, iman kepada kitab-kitab Allah. 4, iman kepada rasul-rasul Allah. 5, iman kepada hari kiamat. 6, iman kepada qada dan qadar. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut ke soal nomor 6. Hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur disebut titik-titik: A. Yaumul Mizan, B. Yaumul Jaza, C. Yaumul Hisab, D. Yaumul Ba'as. Jawaban yang benar adalah D, yaitu Yaumul Ba'as. Ini adalah hari kebangkitan manusia dari alam kubur. Jadi pada tiupan yang kedua, malaikat Israfil ini akan membangkitkan seluruh umat manusia yang sudah meninggal. Trompet atau sangkakala kedua. Lanjut soal nomor 7. Hari dikumpulkannya manusia pada hari kiamat disebut titik-titik: A. Yaumul Mizan, B. Yaumul Jaza, C. Yaumul Mahsyar, D. Yaumul Ba'as. Jawaban yang benar adalah C, yaitu Yaumul Mahsyar. Jadi pada hari itu, seluruh umat manusia setelah dibangkitkan mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar. Lanjut soal nomor 8. Hari pembalasan amal perbuatan manusia ketika hidup di dunia disebut titik-titik:
A. Yaumul mizan, B. Yaumul jaza, C. Yaumul hisab, D. Yaumul ba'as. Jawaban yang benar adalah B, yaitu Yaumul jaza. Ini adalah hari pembalasan amal perbuatan manusia, baik atau buruknya akan dibalas. Lanjut ke soal nomor 9. Hari perhitungan amal perbuatan manusia ketika hidup di dunia disebut titik-titik. A. Yaumul mizan, B. Yaumul jaza, C. Yaumul hisab, D. Yaumul ba'as. Jawaban yang benar adalah C, yaitu Yaumul hisab. Jadi seluruh amal perbuatan manusia akan dihisab, dihitung, baik atau buruk, sebesar-besarnya atau sekecil-kecilnya, semua ada perhitungan. Lanjut soal nomor 10. Hari ditimbangnya amal perbuatan manusia pada hari kiamat disebut titik-titik. A. Yaumul mizan, B. Yaumul jaza, C. Yaumul hisab, D. Yaumul ba'as. Jawaban yang benar adalah A, yaitu Yaumul mizan. Jadi, amal perbuatan manusia akan ditimbang pada hari tersebut dengan menggunakan timbangan yang tidak sama dengan timbangan yang ada di dunia. Ini hanya Allah yang tahu, timbangannya sangat detail. Jadi, perbuatan baik sekecil apapun sebesar biji zarah akan ada perhitungan masing-masing, akan ditimbang. Begitupun perbuatan buruk sekecil apapun akan ditimbang. Jadi Allah Maha Adil. Lanjut soal nomor 11. Kiamat terbagi menjadi dua, yaitu titik-titik. A. Kiamat sugro dan kubro, B. Kiamat kecil dan kematian, C. Kiamat sugro dan bencana alam, D. Kiamat kubro dan musibah. Jawaban yang benar adalah A, yaitu kiamat sugro dan kubro, atau kiamat kecil dan kiamat besar. Jadi ada dua macam kiamat. Kiamat kecil contohnya adalah kematian, bencana alam. Kiamat besar contohnya adalah hancurnya alam semesta, dan ini akan terjadi nanti pada akhir zaman. Lanjut soal nomor 12. Berikut ini tanda-tanda kiamat sudah dekat adalah titik-titik kecuali A. Matahari terbit dari barat, B. Hancurnya alam semesta, C. Munculnya Dajjal, D. Munculnya Ya'jud Ma'jud. Jawaban yang benar adalah B, yaitu hancurnya alam semesta. Sedangkan matahari terbit dari barat, munculnya Dajjal, dan munculnya Ya'jud Ma'jud ini adalah tanda-tanda kiamat sudah dekat. Nah, kalau hancurnya alam semesta itu bukan tanda-tanda lagi, tapi kejadiannya atau hari-hanya, ibaratnya seperti itu. Lanjut soal nomor 13. Ketentuan atau ketetapan Allah yang berlaku atas semua makhluknya sejak zaman azali disebut A. Qadha, B. Qadar, C. Takdir, D. Musibah. Jawaban yang benar adalah A, yaitu Qadha. Jadi segala sesuatu yang sudah ditentukan atau ditetapkan oleh Allah berlaku atas kita semua makhluknya sejak zaman azali, zaman sebelum kita ini diciptakan, itu disebut Qadha. Jadi kita masing-masing ini sudah memiliki cerita hidup masing-masing, mulai dari awal roh kita berada di surga, ditiupkan ke rahim ibu, kita lahir ke dunia, terus kita alami kejadian di dunia, di alam kubur, di akhirat nanti kita akan masuk ke surga atau ke neraka, itu sudah ditakdirkan. Kita tinggal menjalani. Lanjut soal nomor 14. Takdir terbagi menjadi dua, yaitu A. Takdir mu'alak dan musibah, B. Musibah dan kematian, C. Mu'alak dan mubram, D. Mubram dan musibah. Jawaban yang benar adalah C, yaitu mu'alak dan mubram. Jadi takdir itu ada dua macam, takdir mu'alak dan takdir mubram. Lanjut soal nomor 15. Takdir yang tidak bisa dirubah disebut titik-titik. A. Takdir mu'alak, B. Takdir mubram, C. Kematian, D. Kekayaan. Jadi takdir yang tidak bisa dirubah itu disebut takdir mubram. Contohnya kematian, jodoh, itu tidak bisa dirubah. Itu takdir mutlak dari Allah. Sedangkan takdir yang masih bisa dirubah dengan usaha manusia itu disebut takdir mu'alak. Contohnya rezeki, kepandaian, atau nasib seseorang ketika hidup di dunia. Mau kaya atau miskin itu bisa dirubah dengan usaha manusia. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang merubah nasib mereka sendiri. Jadi seseorang bisa bertambah pintar, bertambah cerdas, bertambah kaya atau miskin, itu tergantung dari
usaha manusia itu sendiri, dan itu bisa bertambah dengan usaha manusia.